Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal wisata yang membawa rombongan pelajar menabrak rumah rakit di perairan Sungai Musi, Kota Palembang. Rumah rakit rusak parah. Ribuan ikan di Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mabuk dan muncul ke permukaan air. Fenomena tersebut sudah terjadi sebanyak 2 kali dalam tahun ini. Momen wisuda jadi hari bahagia bagi para mahasiswa yang lulus kuliah dan pengrajin boneka wisuda di Kota Palembang. Kita ke informasi pertama, sebuah kapal wisata yang membawa rombongan pelajar menabrak rumah rakit di perairan Sungai Musi, Kota Palembang. Meski tidak ada korban jiwa, namun rumah rakit mengalami kerusakan yang cukup parah. Sebuah kapal wisata menghantam rumah rakit yang berada di tepian Sungai Musi, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kapal yang mengangkut rombongan pelajar ini meluncur deras sehingga merusak bangunan. Usai kejadian, kapal pun tidak melanjutkan perjalanannya dan segera menurunkan 10 penumpangnya di dermaga terdekat. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun rumah rakit yang berfungsi sebagai tempat pembuatan speedboat ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa tiang penyangga dan atapnya berantakan, sehingga harus segera dilakukan perbaikan. Diduga insiden ini disebabkan karena kapal mengalami gangguan pada mesinnya. Mesin nabrak rakit. Apa yang rusak? Yang rusak cukup parah, 80% ya rusaknya dari bangunan rakit ini kan. Kalau ini sudah dicek sama Hadisub, tapi belum ada kelanjutannya. Pak Dokter. Pihak pengelola kapal telah bertemu dengan pemilik rakit dan berjanji akan bertanggung jawab penuh atas semua kerugian yang dialami korban. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, informasi lainnya, tim Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil mengungkap kawanan perampokan dengan modus prostitusi online. Korban yang awalnya diajak bertemu di sebuah rumah justru disekap dan dirampas barang serta uang miliknya. Polisi masih mendalami kemungkinan ada korban lain dari kejahatan para tersangka. Pasangan suami istri Akbar Pradana dan Mita Purnamasari serta seorang rekan mereka yang bernama Ibrahim Falzam, ketiganya diringkus jajaran Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang di rumah masing-masing tanpa melakukan perlawanan. Mereka adalah komplotan perampok dengan modus prostitusi online. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan korbannya. Seorang korban awalnya hendak berkencan dengan tersangka Mita di salah satu rumah setelah keduanya berkenalan melalui aplikasi daring. Namun setelah bertemu, korban justru didatangi oleh 2 orang pria bersenjata tajam yang langsung menyekap dan merampas barang serta uang milik korban. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan para tersangka, termasuk sebilah pisau, uang, dan ponsel milik korban. Pelaku dari aplikasi micet, kemudian terjadi kesepakatan ya, dengan harga Rp4.000, kemudian bertemulah korban dengan pelaku, namun ternyata pelaku menghubungi suaminya, kemudian korban disekap rumah tersebut dan dimintai uang sejumlah 2 juta dan juga handphonenya diambil oleh pelaku. Polisi akan mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain dari kejahatan yang dilakukan para tersangka. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun kurungan penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah seniman di Kota Palembang melaporkan kasus perusakan 2 cagar budaya. 2 cagar budaya yang dirusak merupakan makam Kramajaya dan Balai Pertemuan. Mereka berharap polisi dapat menangkap pelakunya.
Area komplek pemakaman Pangeran Keramajaya di Jalan Segaran Ilir Timur 1, Kota Palembang dirusak oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Bahkan beberapa batu nisan dicabut dan berserakan di atas tanah. Atas kasus pengerusakan cagar budaya ini, sejumlah seniman membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SKPT Polrestabes Palembang. Sebab pengerusakan seperti ini sudah terjadi sebanyak 2 kali. Sebelumnya, Gedung Balai Pertemuan Palembang juga dirusak. Karena itu kita lakukan pengaduan kepada Kapolresta agar menindaklanjuti pengaduan kita nanti untuk mengusut tuntas. Kita tidak tahu siapa yang merusak. Tapi itu sudah rusak, tentu ada pelakunya. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Apa yang dirusak, Pak? Cagar budaya. Jadi ada balai pertemuan, ada makam-makam itu nisan-nisannya dirusak. Kalau balai pertemuan itu ada jendela-jendela lama gitu ya, kusen-kusen gitu, habis gitu. Listrik itu kusen-kusen itu dicuri atau memang dirusak ke saya? Dirusak dan dicuri. Para seniman berharap polisi dapat menangkap pelakunya yang saat ini belum diketahui identitasnya. Menurut pasal 102 Undang-Undang Cagar Budaya, mereka yang terbukti merusak cagar alam terancam hukuman paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, ribuan ikan di Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mabuk dan muncul ke permukaan air. Fenomena yang dinamakan warga Bentilehan ini menarik perhatian warga dan menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat. Pada tahun 2023 ini setidaknya fenomena tersebut sudah terjadi sebanyak 2 kali. Minggu pagi, sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan untuk menangkap ikan dengan jaring, jala, dan panah. Pasalnya ribuan ikan di Danau Ranau mendadak mabuk dan muncul ke permukaan air. Fenomena langka ini dinamakan warga dengan sebutan Bentilehan. Warga percaya fenomena ikan mabuk lantaran pengaruh belerang dari Gunung Semeru. Adapun jenis ikan yang didapat warga antara lain ikan sepat, ikan mujair, ikan nila, dan ikan betutu. Ini fenomena alam nih, di wong sini nih katanya bentilian itu gembosan dari gunung berapi, Gunung Semeru ini. Tidak bisa diprediksi tiap tahun, tapi seringkali dalam 1 tahun itu seringkali ada. Cuman prediksinya nggak bisa kita tahu gitu. Meski fenomena ini terbilang langka, namun sudah terjadi 2 kali di tahun 2023. Dan fenomena alam yang terjadi ini tahun ini diceritakan sudah terjadi 2 kali. Banyaknya ikan yang mabuk, dikatakan dalam keadaan mabuk yang mengapung di sekitaran Danau Ranau, dan ini menjadi kejadian yang sangat dinantikan oleh masyarakat karena banyaknya ikan bisa diambil ataupun dinikmati oleh masyarakat, baik itu secara gratis maupun dijual dengan harga murah. Ikan yang ditangkap warga dalam jumlah banyak biasanya dijual kembali ke pasar setempat. Namun tidak semua hasil tangkapan. Biasanya sebagian warga menyisihkan beberapa ikan untuk mereka konsumsi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Beralih ke informasi lainnya, melindungi suara masyarakat dalam pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu membuka posko kawal hak pilih dan komunitas digital. Kedua program ini bertujuan untuk mencegah dugaan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Pesta Demokrasi Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu meluncurkan posko pengaduan yang diberi nama Posko Kawal Hak Pilih. Posko Kawal Hak Pilih merupakan usaha untuk mendorong penyusun daftar pemilih menjadi lebih akurat, valid, dan tidak amburadul. Posko ini nantinya akan melayani pengaduan masyarakat apabila mereka telah memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar. Selain itu, Bawaslu Ogan Komering Ulu juga mengenalkan komunitas digital berbasis aplikasi, yaitu Jarimu Awasi Pemilu.
Aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat pertukaran informasi, edukasi, dan literasi kepemiluan. Melalui aplikasi ini, semua lapisan masyarakat dapat bertukar informasi dan berdiskusi terkait pemilu, sehingga pengawasan partisipasi masyarakat terhadap pelanggaran pemilu akan semakin mudah dilakukan. Mengajak para partai politik agar dapat melaksanakan setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan dilakukan pengawasan oleh Bawaslu itu selalu berintegritas, selalu membawa kedamaian untuk kelangsungan daripada bermasyarakat dan bernegara, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan-Komering. Yang ketiga, kita juga mengenalkan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Dengan diluncurkannya 2 program ini, semua tahapan pemilu yang sedang berlangsung harus betul-betul mendapatkan pengawasan dengan baik. Dengan demikian, Bawaslu bersama seluruh stakeholder dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap proses pemilihan sesuai dengan harapan bersama. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan-Komering Ulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Korik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi